Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan akuntansi biaya untuk factory overhead di mana ada banyak departemen dalam satu pabrik atau satu perusahaan. Ada 6 tujuan pembelajaran, apa yang disebut departementalisasi. Yang kedua, membedakan antara departemen pendukung jasa dengan departemen produksi. Lalu mendefinisikan direct dan indirect departmental cost dan menyebutkan contohnya untuk masing-masing. Kemudian menghitung departmental overhead rate, lalu bagaimana mengumpulkan actual department overhead cost, dan yang terakhir menjelaskan bagaimana departementalisasi pada perusahaan non-manufaktur atau non-profit. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari bagaimana bila perusahaan itu memiliki lebih dari satu departemen atau banyak departemen dalam proses produksinya atau dalam kegiatan usahanya. Ya. Departementalisasi dari factory overhead artinya perusahaan itu dibagi menjadi segmen yang kita sebut departemen, di mana ini nanti akan menjadi cost object dari overhead cost yang dikeluarkan. Ya. Nah, ini akan baik bagi pengendalian ya, karena akan meningkatkan product costing karena akan lebih akurat. Yang kedua juga akan bisa menunjukkan siapa yang lebih bertanggung jawab terhadap biaya overhead. Kenapa bisa lebih baik product costingnya? Karena departementalisasi dapat menggunakan banyak tarif overhead yang akan dibebankan kepada produk atau job ya. Sehingga kalau ada job yang menggunakan banyak sumber daya atau diproses di satu departemen tapi sedikit di departemen lain dan sebaliknya akan mendapatkan beban FOH yang berbeda. Jadi dia akan menyesuaikan dengan banyak sedikitnya proses di dalam satu departemen dibandingkan departemen yang lainnya. Yang kedua, tentu saja departementalisasi dapat meningkatkan responsibility accounting dan kontrol karena setiap departemen pasti ada pemimpinnya. Dan pemimpin tadi yang diminta untuk bertanggung jawab atas biaya pada departemen tadi, membandingkan tata anggaran dan biaya aktualnya. Nah, ini hanya proses yang lebih rumit atau proses yang lebih luas daripada metode yang dipelajari pada bab sebelumnya. Mari kita pelajari yang disebut departemen produksi dan departemen layanan. Jadi departemen produksi adalah departemen yang memang memproduksi barang dengan mengubah bahan mentah atau melakukan perakitan atas barang tadi. Jadi langsung mengerjakan barang yang diproduksi. Sementara departemen layanan itu berkontribusi secara tidak langsung. Dia tidak mengerjakan produk, tetapi dia membantu departemen produksi dalam melaksanakan tugasnya. Ini contohnya, kalau departemen produksi namanya seperti cutting, planning, assembly, upholstery, finishing, machining, dan sebagainya. Sementara kalau departemen layanan adalah utilities, receiving, inspection, storage, purchasing, material handling, dan seterusnya. Nah, biasanya perusahaan akan mengorganisasikan kegiatan atau pekerjaan yang sama dalam satu departemen dan akan sesuai dengan namanya. Ya. Proses produksi akan menentukan departemen mana yang akan handle kegiatan tadi secara efisien dan akan menghasilkan flow yang paling baik ya, dan tentu saja bertanggung jawab atas kontrol fisik dari produksi. Cost information system harus dirancang untuk menunjukkan departementalisasi ini. Artinya sistem harus mengakumulasi biaya produksi kepada masing-masing departemen ya. Apapun dia, apakah job type maupun proses type. Jadi semua mau job order proses costing kalau menggunakan departemen maka sistem biayanya harus bisa mengalokasikan biaya-biaya yang terjadi di perusahaan ke masing-masing departemen tadi. Ya. Ada beberapa faktor yang ini yang harus dipertimbangkan dalam menentukan departemen apa sehingga kita bisa menerapkan tarif overhead yang lebih akurat. Pertama, tentu saja kesamaan operasi dan mesin dalam setiap departemen. Yang kedua, lokasi dari operasi dan mesin. Yang ketiga, tanggung jawab atas produksi dan biaya. Yang keempat, sifat hubungan operasi tadi ke flow dari produk, dan tentu saja yang terakhir jumlah departemen. Ya. Tidak ada aturan yang sangat spesifik atau khusus ya. Ini semuanya try and error dan perusahaan bisa mempertimbangkan berapa jumlahnya, bagaimana mengelolanya masing-masing. Setiap perusahaan akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang menurut mereka terbaik.
Kemudian jumlah departemen produksi juga sangat bergantung kepada penekanan seberapa jauh sistem biaya itu akan mengendalikan cost biaya dan juga untuk menentukan overhead rate ya. Kalau memang ada dorongan untuk menekankan pada cost control, maka perlu ada departemen khusus yang punya pimpinan khusus ya, sehingga mereka bisa mengelola biaya tadi. Ketika departemen overhead rate itu dikembangkan ya, dan penekanannya untuk product costing, bisa saja jumlah departemennya banyak dan juga sedikit ya. Tetapi seringkali kalau kita bicara cost control, maka biasanya jumlah departemennya lebih banyak daripada hanya untuk product costing ya. Jadi di sini cost control nanti dapat dikombinasikan dalam beberapa departemen sehingga bisa menentukan perhitungan biaya. Jadi dan di sini juga bisa nanti beberapa yang kira-kira mirip juga digabungkan tarifnya ya, tanpa mengabaikan adanya cost control ya. Pada situasi lain, departemen dapat dibagi menjadi beberapa cost control dan overhead rate ya. Jadi bisa saja dalam satu situasi beberapa departemen digabungkan untuk mendapatkan satu tarif FOH, atau di dalam situasi lain malah satu departemen itu bisa menggunakan beberapa FOH ya. Kita akan lihat nanti situasinya. Nah, bagaimana memilih departemen layanan ya? Departemen layanan dapat diorganisir dengan menetapkan fungsi layanan pada satu departemen khusus, atau mengkombinasikan beberapa ke dalam satu departemen, atau memasukkan semuanya ke dalam cost pool yang disebut general factory cost pool ya. Nah, berapa banyak departemen layanan itu tergantung pada jumlah pegawai, layanan yang diberikan, biayanya, pentingnya departemen jasa, dan apakah perlu kita menerapkan satu pimpinan yang bisa bertanggung jawab atas departemen tadi untuk mengelola biaya. Biasanya jarang membentuk satu departemen untuk setiap fungsi. Biasanya fungsi yang sama, yang berdekatan digabung menjadi satu departemen ya. Karena biasanya overhead rates itu tidak dihitung untuk departemen service layanan hanya ke departemen produksi. Walaupun dalam situasi tertentu dapat saja overhead rate itu dihitung dari departemen layanan langsung ke produk atau work in process. Nah, setelah kita membedakan antara departemen produksi dengan departemen layanan, maka kita perlu menentukan yang kita sebut direct departmental cost ya. Apa saja biaya langsung yang terkait dengan departemen tadi. Jadi cost objeknya adalah departemen ya. Nah, ini tentu saja faktornya adalah apakah dapat ditelusuri ke spesifik departemen ya. Pada umumnya direct department cost dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama supervisi, indirect labor, dan overtime. Yang kedua labor fringe benefit. Yang ketiga terkait dengan bahan, indirect material dan supplies. Keempat repair and maintenance, dan yang kelima equipment depreciation and rent. Kita lihat satu-satu ya. Di sini yang terkait dengan supervision, labor dan sebagainya ya. Karena ini semuanya masuk ke overhead ya. Maka ini tidak kita masukkan, tidak boleh memasukkan direct labornya. Tapi ini direct labor terkait dengan departemen tadi. Jadi departemen yang terkait pada departemen jasa. Kalau direct labor untuk terkait dengan departemen produksi, dia akan masuk sebagai direct labor. Untuk yang lainnya masuk ke factory overhead. Untuk premium juga sudah dibahas sebelumnya, kenapa premium itu dimasukkan kemana ya. Labor fringe benefit juga sudah dibahas pada kita bicara labor. Indirect material dan supplies ya, itu semuanya kita masukkan ke factory overhead ya untuk masing-masing. Jadi dia direct repair, maintenance juga sama ya. Equipment depreciation kalian juga bisa pelajari apa itu, kita perlu bahas. Yang jenis kedua adalah indirect departmental cost. Apa saja? Biasanya listrik untuk penerangan, sewa, dan depresiasi atas gedung. Kalau gedungnya itu digunakan bersama-sama oleh semua departemen ya. Jadi kalau ini kalau digunakan oleh semua departemen sama, misalnya satu jaringan listrik, sewa sama depresiasi, maka kita
sebut indirect departmental cost. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa telusuri langsung ke departemen tadi ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengalokasikan cost-cost ini ke semua departemen tadi ya. Tentu saja harus dicari yang paling tepat karena biasanya ini memang arbiter ya. Nah, CAS 418 memberikan ini semacam urutan preferensi. Yang pertama, basis alokasinya adalah ukuran dari konsumsi sumber daya ya. Jadi ukuran input, berapa input yang dipakai, atau ukuran output kalau tidak bisa. Yang ketiga, kita pakai semacam ukuran tertentu yang dapat merepresentasikan ukuran input ya. Jadi mana yang dipakai itu nanti tergantung bagaimana manajemen bisa menentukan basis mana untuk alokasi. Misalnya kita lihat sewa gedung, tentu cukup logis kita menggunakan luas lantai ya, property tax, depresiasi dan sebagainya. Kalau nanti superintendence ya, penyelia, kita mungkin menggunakan jumlah pegawai. Kemudian electricity itu yang fix ya, itu berdasarkan luas lantai. Kalau yang variabel berdasarkan penggunaan kilowattnya ya. Nah, kalau sudah ya, misalnya bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita gunakan satu basis misalnya. Contoh ya, kalau kita punya ini ada satu cost ya. Jadi perusahaan memutuskan menyewa satu gedung besar, kemudian digunakan oleh 4 departemen. Nah, caranya kalau kita tidak menggunakan cara yang di atas berdasarkan square footage, kita juga bisa menggunakan bagaimana jika masing-masing departemen tadi menyewa sendiri masing-masing ya. Dan ini contohnya, ada harga sewanya masing-masing 1,3. Nah, dari 1,3 tadi ternyata perusahaan bisa menyewa hanya dengan 1,030. Maka kita dapat mengalokasikan ke departemen A, B, C, D berdasarkan proporsi ini ya. Ini diperoleh angkanya. Itu yang terkait dengan bagaimana kita menentukan departemen, kemudian yang kedua bagaimana menentukan direct cost dan indirect cost, dan yang ketiga bagaimana mengalokasikan indirect cost. Silahkan mengerjakan question 1 sampai 7 dan exercise 1 dan 2 Carter bab 13. Untuk kemudahan, FOH biasanya diterapkan kepada produk dengan basis jam mesin, direct labor hours, atau direct labor cost apabila hanya menggunakan satu tarif FOH untuk seluruh pabrik. Tetapi bisa juga menggunakan tarif untuk masing-masing departemen ya, sesuai dengan basis yang tepat. Misalnya direct labor hour untuk satu departemen dan machine hour untuk departemen yang lainnya. Bahkan bisa juga lebih detail lagi, dalam satu departemen bisa saja menggunakan lebih dari satu tarif. Jadi di masing-masing departemen tadi ada beberapa, kita bisa menjadi beberapa segmen atau kelompok ya. Segmen 1 lebih banyak menggunakan mesin, maka pakai mesin hour. Kemudian di segmen lain lebih banyak menggunakan labor intensif, maka kita menggunakan labor hour ya. Ini contohnya misalnya suatu departemen itu menggunakan cost pool machine related factory overhead, lalu di bagian lain menggunakan pool labor related overhead. Kedua ini akan hasilnya akan ada 2 tarif FOH untuk satu departemen. Jadi level rincinya ada satu tarif FOH untuk satu keseluruhan perusahaan, atau masing-masing departemen produksi mempunyai satu tarif FOH, atau nanti lebih rinci lagi setiap departemen memiliki beberapa tarif FOH. Nah, itu nanti apabila itu diperlukan, maka untuk setiap tarif FOH akan ada cost pool sendiri. Nah, bagaimana kita menetapkan nanti menghitung tarifnya untuk semua tadi departemen yang bervariasi dan banyak sekali tadi? Pertama adalah kita menghitung atau mengestimasi total departemen overhead untuk producing dan service department ya. Kalau bisa ada fix dan variabelnya. Lalu melakukan survei ya. Ini artinya mencari berapa angka basis alokasinya. Yang pertama adalah berdasarkan apa yang kita perkirakan ya. Itu nanti tujuannya adalah mendistribusikan semua departemen overhead ya, termasuk indirect dan juga service department cost. Lalu yang berikutnya adalah mengestimasi total
indirect department overhead, ya, yang nanti akan kita alokasikan, termasuk level aktivitasnya untuk mengalokasikan tadi ke semua departemen. Kemudian mendistribusikan cost dari departemen pendukung atau layanan ke departemen yang mendapatkan manfaat, lalu menghitung tarif overhead. Nah, ini 5 langkah yang akan dilakukan dalam tahapan ini. Nah, tahap pertama, ini sebagai contoh kita melakukan dari kasus DeWitt, tapi kita buat datanya sebelumnya, dari bab sebelumnya, kita coba bagaimana informasinya kalau itu kita sajikan untuk setiap departemen dan ada komponen variabel dan fixnya. Di sini ada 4 departemen, cutting, planning, assembly, upholstery, lalu ada 4 layanan, departemen layanan, materials handling, inspection, utilities, dan general factory. Ya. Ini contohnya, jadi kita nanti di perusahaan akan membuat seperti ini. Jadi ada producing department, ada service department, lalu masing-masing producing department ada cutting, planning, assembly, upholstery. Untuk service juga ada 4 ya, sisanya general factory. Lalu angka totalnya di sini kita tentukan mana yang fix dan variabel, kalau bisa kita pisah sehingga kita ketemu total direct departmental cost. Nah, kemudian kita dapatkan indirect departmental cost. Ini sebagian ada di sini, ada di utilities ya, yang kita nanti akan disebarkan ke semua departemen. Lalu ada untuk penyusutan, langsung dialokasikan, property tax dialokasikan, dan insurance dialokasikan. Alokasinya bagaimana? Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nanti kita akan dapatkan ini, angka indirect departmental cost, kita dapat total departmental factory overhead, kita tahu komponen fix dan variabelnya untuk masing-masing departemen tadi. Ini untuk yang tahap pertama. Ya, estimate dari total department overhead cost untuk producing department dan juga untuk service department. Yang kedua, kita coba melakukan survei bagaimana mengalokasikannya. Ya. Nah, ini contohnya ketika kita mengalokasikan, kita survei. Oh, jumlah pegawainya berapa. Data-data ini berguna untuk nanti mengalokasikan kilowatt hours yang dipakai berapa, estimasinya ya. Horsepower hours berapa, floor area square feet-nya luasnya berapa, biaya ini material yang diminta berapa. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita mengestimasi yang indirect department overhead rate ya, yang benar-benar indirect, ada electric, power, fuel, water, building depreciation, property tax, dan insurance. Ya. Ini bisa kita tunjukkan pada exhibit 13.1 yang di bawah ini. Ya. Di sini untuk electric, power, fuel, water, untuk DeWitt digabung pada satu departemen utilities, jadi tidak langsung dialokasikan ke departemen-departemen ini. Tetapi untuk yang lainnya, depreciation, property tax, dan insurance langsung dialokasikan ke departemen produksi. Itu tadi langkah ketiga. Langkah keempat adalah mendistribusikan biaya dari service department ke benefiting department. Kita bisa lihat di exhibit berikut. Ya, ini. Jadi semua biaya pada service department kita alokasikan ke production department sesuai dengan mana yang memang menggunakan layanan ini. Jadi tidak semua bisa dapat, contohnya untuk inspection hanya assembly dan upholstery dan seterusnya ya. Setelah dialokasikan, maka kita bisa menemukan total biaya dari producing ditambah total biaya yang dialokasikan dari service department. Semua angka di service department akan ini angkanya akan 0 ya, karena semuanya dialokasikan ya. Kemudian kita hitung totalnya yang baru sehingga kita mendapatkan total factory overhead rate untuk producing department. Kita bagi tadi dengan basisnya ya, kita akan mendapatkan tarif overhead. Itu yang kita hitung untuk langkah kelima. Jadi ini ada 5 langkah bagaimana kita menentukan tarif overhead untuk masing-masing production department tadi. Pada tahapan keempat kita mengalokasikan atau mendistribusikan biaya departemen layanan ke departemen lain. Ya. Dalam kasus kita untuk DeWitt tadi, ini dapat ditunjukkan di tabel berikut. Ya, di sini. Ini dalam kasus ini
dialokasikan dari departemen layanan ke departemen produksi dengan metode tertentu. Nah, metode ini ada 3. Yang pertama yang disebut direct method, seperti yang digunakan Dewi tadi. Di sini semua biaya departemen jasa didistribusikan hanya ke departemen produksi. Jadi departemen layanan lain walaupun menggunakan layanan departemen lain itu tidak akan mendapatkan alokasi, ya. Tentu saja ini yang paling tidak akurat karena mestinya distribusi tadi dilakukan ke semua departemen yang menerima layanan dari satu departemen, termasuk departemen layanan lain, ya. Jadi di sini yang pendekatannya adalah yang tadi Dewi, ya. Nah, kalau saya ambil contoh, kita punya satu kasus sederhana, misalnya ini ada nickel buy, ya. Ini ada total biaya overhead dari masing-masing, kemudian ada servis dari departemen Y itu 40% ke departemen A, 40% departemen B, dan 20% ke departemen Z. Lalu kalau yang departemen Z sebaliknya, ya, 20% ke departemen A, 50% departemen B, dan departemen X. Nah, dalam hal kita menggunakan direct cost, direct step, direct method, maka kita hanya mengalokasikan ke departemen produksi saja. Jadi kalau itu kita gunakan, maka model alokasinya ada di exhibit 13.4, ya. Di sini ini dibagi dikurangkan 36.300, kita bagi sama rata karena departemen A dan departemen B menerima sama rata. Lalu untuk yang departemen Z itu dialokasikan dengan perbandingan 2/5, ya. Jadi 2/7 ke A, 5/7 ke B. Nah, itu metode pertama. Metode kedua kita sebut step method. Di sini mengalokasikan service department ke departemen lain dengan tahapan-tahapan tertentu. Jadi ada urut-urutannya, ya. Atau sering disebut juga dengan sequential method, yang mendistribusikan service department dengan urut-urutan yang sudah ditetapkan, ya. Nah, setelah satu departemen jasa dialokasikan, maka departemen tadi tidak akan mendapatkan alokasi pada langkah berikutnya, ya. Nah, untuk bisa menggunakan metode ini, urut-urutan harus ditetapkan, yang mana yang duluan, ya. Nah, biasanya yang paling diutamakan adalah yang memang memberikan kontribusi paling banyak ke departemen lain dan paling sedikit menerima kontribusi. Ya, itu yang paling banyak. Jadi salah satu cara adalah dimulai dari departemen yang melayani lebih banyak departemen lain dan menerima lebih sedikit dari servis departemen lain. Atau alternatif lainnya adalah yang memang menyediakan nilai dolar yang paling besar, ya, yang faktor overhead cost-nya lebih besar, itu dialokasikan duluan. Ya, nah, di sini untuk kasus nickel buy kita menggunakan pendekatan di mana yang dialokasikan adalah yang overhead cost-nya lebih besar terlebih dahulu, ya. Kita lihat di exhibit 35. Jadi karena yang paling besar adalah departemen Y, maka dialokasikan terlebih dahulu dengan proporsi 40-40-20, sehingga total di departemen Z akan sebesar 27-260. Nah, ini hanya dialokasikan ke A dan B karena Y sudah selesai dialokasikan, tidak boleh mendapatkan alokasi dengan proporsi 2/7 dan 5/7. Nah, itu yang kita sebut step method atau sequential method. Yang ketiga adalah simultaneous method. Nah, di dalam metode ini, maka semua departemen itu menerima alokasi dari departemen layanan tadi. Jadi, dalam kasus kita misalnya ada departemen Y dan Z, ya. Y dan Z ini harus mendapatkan alokasi. Jadi kalau ketika mengalokasikan departemen Y, Z dapat, ketika mengalokasikan departemen Z, Y dapat. Jadi menimbulkan kerumitan sendiri, sehingga harus diselesaikan dengan model perhitungan aljabar. Nah, caranya adalah kita akan hitung total Y akan sebesar 36.300 ditambah alokasi dari Z. Total Z juga sama 200 dapat alokasi dari Y. Nah, dari sini nanti kita bisa menemukan berapa sih
Y dan Z itu setelah mendapatkan alokasi dari Departemen Jasa, jadi Y mendapatkan dari Z dan Z mendapatkan dari Y. Y diketahui 45.000, kemudian Z diketahui 29.000. Nah, dengan cara begitu baru kita buat alokasinya. Nah, dalam hal ini alokasinya sesuai dengan tadi yang sudah di datanya. Jadi untuk yang Z, untuk yang Y itu 40, 40, 20, kemudian untuk yang Z itu 20, 50, dan 30 ke sini. Nah, dengan cara demikian, kedua service department akan nol dan producing department akan mendapatkan alokasi dari dua departemen ini. Cara ketiga ini adalah yang paling akurat dan yang paling baik, paling bagus. Ya. Nah, itu tadi bagaimana mengalokasikan, kita bicara langkah keempat. Pada langkah kelima, ya, kita tadi menentukan overhead rate sesuai dengan basis alokasinya. Seperti yang sudah dicontohkan di dalam ini exhibit yang di sini. Jadi sudah langsung dihitung berapa overhead rate-nya masing-masing. Nah, di sini kalau kita ketahui dia menggunakan direct method, langsung mengalokasikan dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Apabila tarif overhead menggunakan departemen, maka setiap ada produk atau proses yang melewati departemen tadi akan diterapkan berapa overhead applied. Ya. Jadi di sini dengan mengalihkan dengan masing-masing tarif dan berapa basis yang digunakan untuk setiap pekerjaan atau setiap proses tadi kita alokasikan ini. Ini satu contoh, misalnya kita menggunakan job order costing untuk mengalokasikan ke satu job tertentu. Ya. Sekarang silakan kerjakan question 8-12, exercise 3-9, dan problem 1-5, chapter 13 buku Carter. Setelah kita mengetahui proses dalam menentukan tarif FOH untuk masing-masing departemen, maka pada tahap berikutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana mencatat factory overhead aktual, kemudian membuat prosedur akhir tahun untuk mendapatkan over atau under applied FOH. Nah, semua biaya FOH tentu saja akan dicatat di FOH control, ya. Lalu kemudian data rincinya dimasukkan ke factory overhead subsidiary ledger. Ini contohnya, ya, yang kita sebut departmental cost sheet analysis, ya. Di cutting nanti akan ada berapa FOH-nya apa saja, ya. Nah, di sini 411 merepresentasikan kode untuk supervisor, 42 untuk indirect labor, 433 untuk yang lain. Nah, kalau depannya angka 1 berarti dia untuk departemen cutting, tapi terkait dengan supervisor, ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini mencatat. Jadi semua itu ada jurnal berbagai akun pada factory overhead control, kemudian untuk masing-masing komponennya dicatat di tabel seperti ini. Nah, pada akhir tahun prosesnya sama seperti ketika kita membuat rate, maka kita coba kumpulkan data tadi dari subsidiary ledger untuk menghasilkan berapa departemen overhead rate yang aktual untuk production department dan service department, ya, dan indirect departmental overhead. Jadi seperti pada ketika kita menghitung tarif tadi dengan menggunakan anggaran. Ini contohnya, ya. Tapi di sini angka aktual, angkanya sama, ya, tabelnya sama, ada departemen produksi, kemudian fix dan variabelnya kita ini semua, jadi persis seperti exhibit 13.1 yang bicara tentang anggaran FOH-nya. Lalu tahap kedua adalah melakukan survei. Jadi survei yang sama seperti yang pada exhibit 13.2. Ya. Ini kita lakukan survei. Ini berapa jumlah pegawainya aktualnya. Kalau yang sebelumnya rencana ini aktualnya, kilowatt hours aktualnya, horsepower, floor area in square feet, dan sebagainya, yang nanti dapat digunakan untuk mengalokasikan baik dari dari service department ke producing department, dan nanti juga menentukan tarif-tarif FOH yang lainnya. Ya. Nah, tahap berikutnya adalah sama seperti tadi, setelah disurvei, maka kita alokasikan semua tadi, indirect tadi berdasarkan hasil survei, ya. Lalu kita mendistribusikan dari yang service department ke benefiting department. Ya. Nah, di sini ini yang indirect ini sudah ada datanya pada 13.7. Di sini
Sebagian dari indirect sudah dialokasikan ya dengan menggunakan tadi hasil survei yang di 13.8. Nah, kemudian setelah itu kita alokasikan dari service department ke departemen lain. Sebagian sudah dari data 13.8, nah kita hasilkan tadi 13.9 sama, tapi ini angka aktual. Kita alokasikan semua, ya. Kemudian kita dapatkan aktual masing-masing, lalu kita bandingkan dengan applied yang dari angka akuntansi kita memperoleh over atau under applied factory overhead. Jadi di langkah kelima kita menentukan berapa over and under applied factory overhead yang ada pada exhibit 13.9. Ya, itu langkah bagaimana kita menentukan aktual FOH untuk masing-masing departemen. Dan dari sini kita bisa dapatkan berapa over dan under applied dari masing-masing departemen. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bisa saja perusahaan menggunakan lebih dari satu tarif FOH untuk masing-masing departemen yang kita sebut multiple overhead rates. Nah, multiple overhead rates ini bukan berbasis departemen tadi, tetapi memang alokasi yang lebih spesifik pada satu departemen ya. Jadi apabila dalam satu departemen tadi banyak variasi produknya sangat besar, sehingga masing-masing nanti kalau hanya menggunakan satu tarif atau satu tarif saja tidak akan memberikan hasil yang akurat untuk masing-masing jenis produk tadi, maka perlu digunakan lebih dari satu. Caranya adalah cost dalam satu departemen tadi yang relatif sama, yang memang terkait dengan cost driver tertentu dapat dimasukkan ke dalam satu cost pool. Ya, misalnya ada yang dialokasikan berdasarkan machine hour untuk machine related cost pool dan direct labor hours untuk direct labor related cost pool, atau jumlah parts atau beratnya direct materials untuk yang terkait dengan material related cost pool ya. Nah, jadi di sini dalam satu departemen dapat dipisah menjadi 3 ya. Yang ini yang harus dipahami, bahwa jadi bisa saja lebih rinci lagi, satu departemen bisa menggunakan lebih dari satu tarif FOH. Ya, ini nanti beberapa contoh silakan dibaca sendiri. Nah, penggunaan departementalisasi overhead itu tidak hanya berlaku pada perusahaan manufaktur, tapi juga bisa untuk perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa dan non-profit ya. Misalnya untuk perusahaan manufaktur mungkin juga ingin membagi departemen marketing sama administratif menjadi lebih luas. Lalu toko retail sudah pasti ada banyak departemennya, bank dan institusi keuangan, perusahaan asuransi, institusi pendidikan, kemudian organisasi layanan, hotel, rumah sakit, ya, law firm, accounting firm dan sebagainya, dan terakhir pada pemerintah. Ya. Nah, di sini silakan dibaca apa saja departementalisasi pada setiap jenis organisasi ini, retail, education, dan terakhir pada pemerintah. Ya. Silakan mengerjakan question, exercise, dan problem tersisa. Selamat belajar.